Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, para saudaraku semuanya yang kami cintai di mana saja berada, jumpa kembali bersama Sunarto dalam acara Basyirun wa Nadhiran dan Thalabul Ilmi Faridatun ala kulli muslimin. Kali ini kami akan mengkupas firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah, berfirman Allah Ta'ala yang Maha Tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illah, Allah mengangkat alladhina amanu minkum. Alladhina amanu, pada orang-orang yang beriman. Minkum, dari kamu sekalian. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalangan kamu sekalian. Walladzina utul ilma. Walladzina, dan orang-orang utul ilma, yang diberi ilmu. Yang diberi ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran secara tidak langsung, yang namanya Al-Hadis itu nempel di dalam Al-Quran, berarti ilmu Al-Quran. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. makna dan keterangan dalam firman Allah
dalam kitab suci Al-Quran, sehingga dia bisa mengerjakan perintah Allah. Orang bisa mengerjakan perintahnya Allah itu adalah orang-orang yang sudah tahu firman Allah memerintahkan kepada kita, orang iman. Kita sudah tahu larangannya Allah dalam kitab suci Al-Quran, karena orang tersebut tahu Allah melarang kita mengerjakan kemaksiatan, karena kita tahu Allah melarang kita mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, sehingga orang itu bisa menjauhi dengan sejauh-jauhnya. Kalau cuman dibaca saja, ya kita nggak tahu. Karena apa? Karena Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia. Al-Quran itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Bahasa Arab itu tidak sama dengan bahasa Al-Quran. Jadi meskipun orang Arab sendiri kalau tidak mengkaji Al-Quran juga tidak tahu bahasa Al-Quran, juga tidak tahu makna dan kandungan dari Al-Quran. Cuman ada yang mirip-mirip, tapi tidak semuanya persis. Bahasa Al-Quran sama dengan bahasa Arab itu tidak. Ada memang bahasa yang memang agak berbeda. Nah, ini perlu yang namanya seorang pembimbing Al-Quran, yang namanya para ustadz, para ustadzah, para ulama, para kiai, para mubaligh dan mubalighin, mubaligh dan mubalighot, atau para orang-orang yang diberi ilmu karena dia sudah mengkaji, karena dia sudah mendalami kitab suci Al-Quran, ya, dengan sering datang ke majelis taklim, dengan datang sering ke tempat-tempat pengajian yang di situ membahas tentang kitab suci Al-Quran. Ya, ini. Akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut jadilah orang iman yang bertakwa. Orang iman yang bertakwa, orang iman yang takut kepada Allah. Ya. Bagaimana bisa takut? Karena orang tersebut tahu firman Allah di situ bahwasanya kalau kita tidak beriman kepada Allah, maka Allah akan murka. Allah akan murka. Allah akan marah. Allah akan murka, Allah akan marah. Di dunianya akan mendapatkan azab dari Allah. Di akhirat di kuburnya akan mendapatkan siksa dari Allah. Di akhiratnya akan mendapatkan siksa dari Allah, yaitu masuk dalam api neraka. Makanya kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, kita tidak bisa masuk dalam surga. Bertakwa kepada Allah itu adalah orang-orang iman yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu kita mendekat, bukan takut seperti takut harimau, takut binatang-binatang buas, takut king cobra yang berbis, yang galak, yang ganas, atau takut kepada orang-orang yang berbuat jahat sehingga kita menghindar. Bukan seperti itu yang namanya takut kepada Allah. Yang namanya takut kepada Allah, kita mendekat kepada Allah. Ya, taqarrub ilallah, dengan memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran, dengan memperbanyak mengkaji kitab suci Al-Quran, dengan memperbanyak menderes, menghafal kitab suci Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak hanya orang iman saja, termasuk di sini dijelaskan walladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu. Kenapa di sini sudah ada orang iman, terus ditambah lagi
Walladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu, sudah jadi orang iman, mengerjakan perintah Allah yang dalam kitab suci Al-Quran, menjauhi larangan Allah, cerita pada cerita-cerita, yakin dengan cerita-cerita Allah dalam kitab suci Al-Quran. Ditambah lagi dia mempunyai ilmu. Nah, kalau dia mempunyai ilmu, maka kedudukannya lebih mulia lagi. Orang tersebut lebih luhur lagi. Orang tersebut menjadi orang yang istimewa. Ya, sudah termasuk orang iman, kemudian ditambah lagi mempunyai ilmu, maka lebih istimewa lagi. Ya, termasuk kalau kita sudah mengkaji Al-Quran, sudah paham, ya, kita sudah bisa mengamalkan isi dan kandungan kitab suci Al-Quran. Tambah lagi kita juga sering membaca kitab suci Al-Quran. Ya, itu sudah derajatnya sudah naik, derajatnya sudah tinggi. Ditambah lagi kalau kita mengerjakan ilmu yang berikutnya, kita mau menghafalkan Al-Quran, itu nambah lagi ilmunya, nambah lagi derajatnya. Jadi ilmu hafal Al-Quran itu termasuk satu ilmu tersendiri. Ilmu membaca Al-Quran termasuk satu ilmu sendiri. Ilmu mengkaji Al-Quran, mengetahui makna dan keterangan isi Al-Quran, itu satu ilmu sendiri. Kalau kita tiga ilmu tersebut kita kerjakan, ya sudah pandai membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, sudah dapat derajat, sudah dapat pahala sendiri. Juga samping itu mengkaji Al-Quran atau menderes Al-Quran, bacaan makna keterangannya diteres lagi, itu sudah dapat pahala lagi, nambah lagi derajatnya. Ditambah lagi ilmu satu lagi, yaitu dengan berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, hafidul Quran, maka nambah lagi derajatnya. Nambah lagi derajatnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kalau ilmu itu kemudian disampaikan, disebarkan ilmu yang baik, maka orang yang menyampaikan mendapatkan jariyah. Semakin banyak orang yang mengerjakan ilmunya, maka semakin banyak pula tambahan jariyahnya. Tidak mengurangi pahala orang yang mengerjakan dari ilmunya. Umpama orang yang mengerjakan amalan tersebut mendapatkan pahala 100 derajat. Otomatis yang menyampaikan ilmunya dari orang lain, mungkin dari ustadznya atau mubaliknya atau dari kiainya atau dari temannya, itu juga mendapatkan pahala yang sama, tidak dikurangi sedikit pun, ya. Jadi orang-orang yang berilmu itu oleh Allah akan ditambah lagi derajatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang iman ditambah lagi orang yang berilmu, itu maka orang tersebut menjadi orang yang istimewa. Ini perbandingan dalilnya adalah hafidhu ala sholawati was salatil wusta. Jadi Allah berfirman, ya, jagalah, ya, sholat yang tengah, ya, jagalah sholat yang tengah. Sholat yang tengah itu sholat subuh dan sholat asar, ya. Kenapa di situ? Karena sholat subuh dan sholat asar itu adalah, ya, tempat pergantian malaikat malam dan malaikat siang, ya. Meskipun di situ ada sholat duhur, ada maghrib dan isya, tapi kenapa sholat tengah itu disuruh menjaga? Karena pada waktu itulah malaikat melaporkan amalan kita waktu kita di malam hari, amalan waktu kita di siang hari. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, perlunya kita memperbanyak thalabul ilmi, karena dengan thalabul ilmi kita akan mendapatkan kepahaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.